Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Anta taj'alu as-sa'ba idza syi'ta sahla. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Uhayyikum ayyuhas sada wa sadat tahiyatan tahiyatan thayyibatan min indillahi mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini agak flu. Mudah-mudahan bisa keluar suara. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Hal yang sangat penting yang perlu kita ketahui adalah makna hidup, tujuan hidup, tabiat hidup, jalan hidup. Ya. Tabiat hidup sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Yang pertama adalah al-ibtila. Al-ibtila, ujian. Jadi tabiat hidup kita ini adalah ujian. Walladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian. Siapa di antara kita yang amalnya itu paling baik, paling profesional. Jadi jangan diharapkan bahwa hidup ini mudah-mudah saja. Karena ujian itu ada soal-soal yang mudah, ada soal-soal yang biasa-biasa saja, ada soal yang sulit. Kalau semua soal itu mudah, semuanya lulus. Kalau soalnya itu sulit, nggak ada yang lulus. Maka ada yang sulit dan ada yang mudah. Ya. Walanabluwannakum, kami akan menguji kalian bisyai'in minal khaufi. Kita akan uji. Ujian ini ada ketakutan. Ketakutan biasanya terkait dengan masa depan. Ya. Terkait dengan masa depan. Minal khaufi wal ju'i, ada kelaparan. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Ada kekurangan-kekurangan, ada krisis-krisis. Wabasyiris sabirin. Yang kedua dari tabiat hidup itu adalah Allah mengatakan tabiat hidup ini adalah berbisnis. Berbisnis. Allah menggunakan kalimat tijarah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Allah menggunakan kalimat tijarah. Tijarah itu
adalah perniagaan. Perniagaan itu ada yang membeli, ada yang menjual. Ya. Dan menggunakan kalimat ishtara. Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum. Allah akan membeli dari seorang mukmin itu adalah jiwanya, wa amwalahum, dan hartanya. Ya. Jadi hidup ini adalah berbisnis. Hidup ini adalah perniagaan. Ya. Bagaimana supaya perniagaan ini beruntung? Ya, beruntung. Ya, yang pertama, orang berbisnis itu ada 4 tingkatan. Yang tingkat pertama adalah orang yang berbisnis dan bertanya tentang berapa dia untung. Ya, berapa dia untung. Itu yang pertama. Tingkatan naik satu lagi, yang kedua, orang yang bertanya dalam berbisnis itu berapa dari keuntungan yang ditabung. Ya. Yang ketiga, orang yang bertanya levelnya di atasnya lagi adalah orang yang berbisnis yang bertanya berapa banyak dari yang ditabung itu diinvestasikan. Dan yang keempat adalah orang yang berbisnis dan bertanya berapa besar yang dibagikan. Sekarang kita lihat bagaimana kita untung. Yang pertama, kalau orang berbisnis tidak cari keuntungan, itu bubar itu. Memang harus pertama kali harus cari keuntungan. Ya, harus cari keuntungan. Kalau tidak cari keuntungan, ya bubar. Ya, kalau buka toko, kemudian banyak pengeluaran, tidak ada yang beli, begitu, ya sudah tutup. Ya, tutup. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana kita bisa untung? Kita untung itu kalau amal soleh kita lebih banyak daripada amal yang buruk. Kalau amal soleh kita lebih banyak daripada amal buruk, kita untung. Ya, untung. Tapi kalau amal buruk kita itu lebih banyak daripada amal soleh, kita buntung. Ya, kita nggak untung. Kita tekor. Ya, bagaimana Bapak Ibu sekalian kita bisa untung lebih banyak? Kita harus melihat ibadah-ibadah itu yang memiliki dampak keuntungan yang lebih besar. Ya, keuntungan yang lebih besar. Kadang-kadang amal kita itu ditentukan oleh waktu. Oleh waktu. Jadi kita ibadah dalam waktu ini lebih baik daripada ibadah dalam waktu tertentu. Karena waktu lain. Ya, misalnya sepertiga malam itu ibadah ya yang terbaik adalah ibadah yang terbaik adalah sholat dan meminta kepada Allah, berdoa dan meminta kepada Allah. Ya, ibadah di situ tidak terlalu bagus kalau kita misalnya membaca buku, misalnya begitu, atau bahkan membaca Quran pun tidak terlalu bagus. Iya, pada waktu-waktu itu. Pada waktu itu adalah pada waktu sepertiga malam itu kita maksimalkan melakukan ibadah yang disukai oleh Allah. Itu keuntungannya lebih besar daripada kita melakukan ibadah bentuk-bentuk ibadah yang lain. Jadi ada waktu, ada tempat. Iya, ada tempat. Kalau kita beribadah di Masjidil Haram, itu lebih besar pahalanya daripada Masjid Nabawi. Kalau kita beribadah di Masjid Nabawi itu lebih besar daripada pahala
kalau kita melakukan ibadah atau sholat atau ibadah-ibadah yang lain di masjid yang lain. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian, ya, di bulan Ramadan itu ada ibadah-ibadah yang lebih baik kita lakukan daripada yang lain. Ya, daripada yang lain. Kemudian yang kedua, ibadah dengan keuntungan yang baik atau lebih banyak itu bisa dilihat dari sejauh mana manfaatnya. Kalau kita melakukan ibadah, manfaatnya itu lebih besar bagi orang lain, itu keuntungannya lebih besar. Ya, makanya seperti ini. Kalau kita iktikaf di masjid, lalu ada saudara kita yang sakit, mengunjungi orang sakit, itu lebih baik. Itu lebih banyak pahalanya daripada kita iktikaf. Ataupun hatta kita membaca Al-Quran, ataupun kita sholat 1000 rakaat, itu mengunjungi orang yang sakit, itu lebih baik. Kita iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi dengan bandingannya dengan kita menyelesaikan urusan saudara kita, itu lebih bagus. Jadi lebih baik menyelesaikan atau membantu saudara kita yang mengalami masalah, ya, atau membutuhkan sesuatu, kita bantu, itu lebih baik daripada kalau kita iktikaf 1 bulan di bulan Ramadan dan di Masjid Nabawi. Ya, itu makanya kalau kita ingin banyak untung, pertama lihat waktu, yang kedua lihat tempat, yang ketiga kita lihat sejauh mana keuntungannya, manfaatnya bagi orang lain. Kalau semakin menguntungkan orang lain, semakin banyak manfaatnya bagi orang lain, itu nilainya, keuntungannya lebih banyak. Ya, jadi beribadah itu juga harus cerdas. Ya, sebagaimana kalau orang jualan itu, saya jualan jualan baju, itu ada momen-momen tertentu. Momen-momen tertentu di situ laku. Ya, misalnya menjelang Lebaran. Ya, makanya kalau biasanya itu penjual-penjual itu kita 10 hari terakhir kita itu di masjid iktikaf, penjual-penjual itu ke pasar. Ya, karena mereka mengetahui bahwa ada waktu-waktu yang waktu-waktu itu sangat menguntungkan, banyak pembelinya. Nah, sebenarnya sebenarnya kalau kita mencari perdagangan atau kalau kita berbisnis dengan Allah, kita perlu itu memperhatikan waktu, memperhatikan tempat, dan memperhatikan kemanfaatannya untuk orang lain. Itu yang pertama, supaya kita banyak keuntungan di dalam bisnis kita itu. Yang kedua adalah seberapa banyak kita tabung. Ya, sebab begini Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan kita itu kadang-kadang kita membutuhkan dana yang cukup besar. Betul? Misalnya tiba-tiba anak kita sakit. Tiba-tiba kita sakit. Ya, tiba-tiba rumah kita kebakaran. Makanya kita butuh dana banyak. Tiba-tiba kita nabrak. Maka kita butuh dana banyak untuk memperbaiki mobil kita atau memperbaiki sepeda motor. Ya, misalnya kalau mobil itu nabrak sedikit sudah berbunyi itu, jutanya itu. Ya, apalagi kalau nabrak banyak. Ya, itu sudah berbunyi itu. Nah, kadang-kadang kita membutuhkan dana yang banyak. Ya, dalam kehidupan kita ini. Ya. Kalau kita konversikan ke amal soleh, kadang-kadang kita itu melakukan perbuatan yang menarik
dana tabungan kita dengan banyak sekali. Begitu. Kadang-kadang kita itu tidak sadar. Kadang-kadang kita itu ada hasad, ada dengki. Padahal hasad dan dengki itu ta'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatobah. Dia itu mengambil tabungan kita, tabungan kebaikan kita tanpa dirasa. Ya, tanpa dirasa. Kadang-kadang kita menggibai orang, dirasa ataupun tidak dirasa. Menarik itu. Itu menarik. Menarik dana kita. Ya, kalau sering, wah, tak menarik terus. Ya begitu. Lah kalau tabungan kita itu sedikit, maka kita menjadi tekor. Makanya di akhirat nanti itu, ya, ada peristiwa orang menyangka bahwa tabungannya itu banyak. Ya, ternyata tabungannya itu habis. Atadruna mal muflis? Tahu nggak kalian itu orang-orang yang muflis, orang-orang yang tekor? Allah wa rasuluhu a'lam. Engkau Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Ya. Orang yang muflis itu adalah orang yang melakukan kebaikan yang banyak sekali, tapi kemudian dalam kehidupannya dia syatama hadza wa akhadha mala hadza wa dzalama hadza. Dia mengejek orang, dia menzalimi orang, dia mengambil hak-haknya orang. Itu semuanya mengambil tabungan kita. Lah kalau tabungan kita itu sedikit, maka kita tekor. Dan tekornya itu kita tidak tahu, tidak sadar. Sadar-sadarnya waktu nanti di akhirat. Ya begitu. Waktu kita mau mengambil tabungan, ya kan nanti akan dikasih buku tabungan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Langsung taral mujrimina musfiqina mimma fihi wa yaquluna ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya, wa wajadu ma amilu hadira wala yadlimu rabbuka ahada. Nah, itu yang kedua. Jadi tabungan kita harus banyak. Makanya kebaikan itu jangan pernah sekecil pun dan sebesar pun itu jangan pernah kita sepelekan. Walau antalqa akhaka biwajhin talik. Meskipun kita ketemu sama orang dengan wajah yang berseri-seri, itu sudah menabung. Itu sudah menabung. Salaman menabung. Ketemu sama orang berseri-seri menabung. Begitu. Menyampaikan salam menabung. Begitu. Kemudian mengobrol, membahagiakan dia menabung lagi. Begitu terus. Begitu. Melihat sampah, kita pungut, kita taruh di tempatnya, menabung. Terus menabung itu. Dari yang sekecil-kecilnya sampai yang besar-besar. Supaya tabungan kita banyak. Yang ketiga naik lagi adalah orang yang bertanya berapa yang bisa diinvestasikan. Bapak Ibu, investasi itu begini, investasi itu kalau tadi orang berbisnis itu buka toko kulaan, dijual kulaannya 1.000 dijual 2.000, untung 1.000. Kalau dia tutup toko, ya dia nggak untung. Begitu. Itu nggak untung. Tapi kalau investasi itu begini. Ada orang punya toko. Kemudian saya taruh uang di situ. Tokonya maju besar. Maju pesat. Begitu. Saya menginvestasikan ya. 100 juta di toko antum ya. Begitu. Kemudian ini dijalankan. Dan kemudian perkembangannya sangat bagus. Lalu kemudian menguntungkan. Jadi saya tidur saja, itu sudah menguntungkan. Saya nggak usah bekerja. Itu keuntungan datang sendiri itu. Keuntungan datang sendiri. Jadi orang-orang kaya itu yang memiliki uang yang sangat banyak itu, dana yang sangat banyak. Biasanya suka begitu, naruh investasi. Kemudian dia tidur aja kerjaannya. Bangun tidur, kekayaannya sudah bertambah. Bangun tidur itu kekayaannya bertambah. Lah kalau kita itu bangun tidur, itu utang kita bertambah. Nah gitu. Coba kalau kita beli mobil
Atau beli sepeda motor kredit. Oh, bangun tidur itu bertambah. Ya begitu. Ya, bertambah utangnya. Ada orang itu yang begitu, bangun tidur tuh kekayaannya bertambah. Nah itu berarti dia berinvestasi. Kita diajarkan 3 investasi oleh Rasul. Yang pertama adalah sedekahun jariyah. Kita membuat jariyah. Jariyah itu misalnya ini meskipun begini nih, ya ini paling harganya berapa ya? Berapa? 500.000. Enggak ada ya, 500.000 kita beli, kita taruh di sini. Selama digunakan, kita tidur aja, itu mendatangkan pahala. Iya, mendatangkan pahala. Ustaz, saya tambah 1 kipas angin. Ini kan di depan enggak ada. Ya, begitu. Di depan enggak ada. Taruh di situ, ya. Taruh di situ, tidur aja. Selama itu dinyalakan, ya, itu itu berpahala. Tidur aja kita. Ya. Atau Ustaz, selama 1 tahun listrik masjid ini saya tanggung. Berapa sih? 1 bulan 100.000. 100.000 ya, 100.000. Tidur aja selama ini nyala, itu mengampuni dosa kita. Tambah itu kita amal soleh. Dan sekarang dikembangkan dengan wakaf. Iya, makanya kalau bisa kita banyak wakaf. Begitu, banyak wakaf. Saya menganjurkan itu. Kalau bisa kita tidak meninggalkan, nantinya tidak meninggalkan warisan rugi. Kita ninggalin warisan dibagi oleh anak-anak habis. Nah, rumah ini saya wakafkan untuk keluarga. Awas dijual. Begitu, tulis. Namanya wakaf nggak boleh dijual. Begitu. Selama dimanfaatkan oleh anak cucu sampai terus, maka dia menghasilkan. Tapi kalau sudah dikasihkan kepada anaknya, diwariskan kepada anaknya, lalu kemudian anaknya pindah ke tempat lain, gitu. Lalu kemudian rumah ini dijual, selesailah kita. Selesai. Itu namanya jariyah. Itu namanya wakaf. Maka wakaf ini harus banyak kita. Harus punya banyak wakaf. Ya, supaya kita tidur aja, itu kita istirahat, kita menanti penantian kita dipanggil oleh Allah, itu amal itu pahala terus mengalir. Jadi kalau setiap hari kita ding 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 ada transfer masuk. Begitu. Ding 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 transfer masuk. Begitu. Ya kita lihat, oh masuk. Ya, begitu. Ya kayak begitu. Yang kedua kita diajarkan ilmun yuntafa'u. Ilmu yang bermanfaat dimanfaatkan. Ilmu yang dimanfaatkan ini bukan ilmu yang dalam-dalam, yang luas. Enggak, ngajarin apa saja. Ngajarin anak cara goreng yang benar. Dipraktekkan ilmu yang bermanfaat. Begitu. Nyapu itu gini loh. Bukan begini. Dipraktekkan. Jadilah itu amal ilmu yang dimanfaatkan. Apa saja yang kita tahu, kita ajarkan kepada orang, lalu orang itu memanfaatkan melewati ilmunya itu, maka itu adalah ilmun yuntafa'u bi, itu investasi. Lah kalau dia mengajarkan kepada orang lain lagi, oh, itu pahala lagi. Lah kalau orang yang diajarkan lagi mengajarkan lagi, oh, lagi itu. Makanya saya bisa membayangkan, saya kalau tidak keburu dokter, itu maunya ngajar TK aja atau SD gitu, yang mengajarkan anak-anak itu bisa membaca Quran, bisa membaca ini Latin itu. Coba bayangkan, kita ini setiap hari tidak mungkin tidak membaca. Kita bisa membaca itu gara-gara itu tuh, gara-gara guru yang mengajarkan kita. Setiap kali membaca langsung transfer itu, ding 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 ding, gitu. Langsung itu, otomatis itu. Lah kalau
kita itu kalau yang apa namanya, yang kita ini kita diajarkan lalu mengajarkan lagi membaca lebih banyak lagi. Begitu, lebih banyak lagi. Makanya ini Ustadz Ghazali ini nanti luar biasa. Mendirikan pondok, mengajarkan, punya santri. Ya, setiap kali santri mengamalkan ilmunya langsung transfer. Nah, kalau santrinya nanti mendirikan pondok lagi lebih lagi. Ya, begitu. Maka ini investasi yang sangat menguntungkan itu adalah investasi dalam bidang ilmu. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah investasi dalam bidang keturunan anak. Anak itu adalah investasi. Ya. Waladun soleh yad'ulah. Makanya tidak memiliki anak itu sebenarnya sedih. Ya, karena tidak ada yang melanjutkan. Tidak ada yang mendoakan kita. Ya, mungkin kalau kita tidak punya anak, ya kita harus punya banyak murid supaya ada yang mendoakan. Ya begitu. Apa yang dilakukan oleh anak, amal soleh apapun yang dilakukan oleh anak, itu otomatis mengirimkan, ya, mentransfer pahala kepada orang tua. Ya. Sebab dia orang tua yang melahirkan, yang merawat. Lah kalau kemudian anaknya itu menjadi anaknya itu menjadi seorang alim, kan orang tua yang membiayai. Ya, orang tua yang membiayai. Berarti orang tua menjadi sarana bagi anak itu menjadi alim. Berarti orang yang menjadi sarana itu ya mendapatkan pahala. Sama dengan orang yang mengantarkan misalnya bantuan kepada orang tertentu. Maka saya yang mengantarkan bantuan ini kepada orang itu mendapatkan pahala sama dengan orang yang membantu tadi. Itu sama. Karena dia menjadi sarana. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang tiga hal itu investasi yang sangat menguntungkan sekali dalam kehidupan kita ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, itu berapa banyak yang kita bagi. Berapa banyak yang kita bagi. Ternyata orang membagi itu ada 4 level. 1, orang tidak pernah mau membagi. Itu yang pertama. Ha antum haula itu da'auna litunfiqu fi sabilillah. Faminhum may yabkhal. Ya, bakhil dia. Sampai barang-barang dia yang sudah jelek pun tidak dibagi pada orang lain. Tidak dibagi. Bakhilnya itu kebangetan. Iya, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, membagi juga, tapi membagi itu yang jelek-jelek. Membagi yang sudah tidak dipakai, kasihkan orang. Kalau beli makanan agak banyak, ada sisa, baru bagikan orang. Ini ditegur juga oleh Allah. Wala tayammamul khabisa minhu tunfikun walastum biakhidhi ila antum midu. Janganlah kalian itu memberikan sesuatu yang kalian sendiri mengambilnya itu dengan memicingkan mata. Ya, baju yang sudah jelek dikasihkan orang. Makanan yang sudah kadang-kadang agak basi-basi gitu kasihkan orang. Ya, tapi masih untung karena dia masih memberi. Dibandingkan dengan yang awal tadi itu enggak mau memberi. Ada itu orang tua meninggal, tahu-tahu rekeningnya itu banyak sekali. Anaknya enggak ada yang tahu. Selama hidupnya itu anaknya enggak dikasih apa. Enggak sama sekali. Ada orang seperti itu kan ternyata itu ada. Nah, naik sedikit ya membagi, tapi yang jelek-jelek. Begitu. Naik sedikit membagi sesuatu yang dia miliki tapi tidak dibutuhkan. Ya, membeli kerupuk 2 bungkus. Yang satu untuk dia, yang satu dibagikan pada orang lain. Beli sepeda 2. Yang satu dipakai, yang satu dikasih tetangganya. Ya, itu. Nah, gitu.
beli rumah, ya kan? 2. Nah, yang satu dipakai untuk dia, yang satu lagi dikasihkan orang. Ya, begitu. Itu yang ketiga. Di Turki itu ada begini. Ada kalau toko tertentu itu ada yang membeli, lalu ada tempat khusus itu untuk menaruh barang-barang gratis. Karena dia beli 2 atau beli 3, yang satunya ditaruh di situ. Jadi kalau ada orang butuh, dia nggak bisa ngambil di situ. Nah, kayak gitu. Itu bagus sekali kita praktekkan. Ya, itu kita praktekkan. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau beli jangan 1. Ya, sebaiknya 2. Ya, begitu. Atau 3 atau 4 gitu. Yang 1 kita bagikan. Nah, ini yang tertinggi ini, Bapak Ibu sekalian. Yang tertinggi itu kita memiliki sesuatu, kita butuh, orang lain butuh, dikasihkan orang lain. Dikasihkan orang lain. Misalnya kita butuh sepeda motor. Orang tetangga kita butuh sepeda motor. Butuh sekali. Kalau dia tidak punya sepeda motor, dia nggak bisa bekerja. Begitu. Padahal kita juga begitu. Kita kasih pada orang lain. Itu yang di atasnya. Ini disinggung oleh Allah dan dipuji oleh Allah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ya, begitu. Ini ceritanya suatu malam Rasul kedatangan seorang tamu. Seorang tamu, lalu kemudian Rasul bertanya kepada istrinya. Ada makanan enggak? Enggak ada ya Rasul. Tanya istrinya yang lain juga begitu. Lalu kemudian balik ke masjid. Setelah balik ke masjid mengatakan, ada enggak yang malam ini ada yang menerima tamu saya? Ya. Ada, diem semuanya itu. Karena memang suasananya waktu itu suasana peceklik. Ada seorang dari sahabat tuh yang mengatakan, saya Rasul. Ya udah, tolong dibawa ke rumah antum. Dibawa ke rumah. Pas di rumah tanya istrinya, ada makanan enggak? Istrinya menjawab, ya ada, tapi itu untuk anak-anak. Mereka masih tidur. Kalau bangun itu biasanya minta makan. Saya membawa tamunya Rasul. Pokoknya nanti kalau anak-anak datang, itu gimana caranya kalau supaya mereka tidak minta makan? Oh ya, siap. Gitu. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, itu tamu itu disuguhkan makanan, lalu kemudian lampunya itu dimatikan, lalu kemudian mereka itu pura-pura makan bersama tamu, karena kalau tamu itu melihat tuan rumah itu nggak semangat makan, itu jadi nggak kolu juga, begitu. Iya, begitu biasanya. Makanya kalau kita punya tamu, makan yang banyak supaya tamunya makan banyak, begitu. Biasanya gitu. Kalau tamunya mau ngambil telur, sementara kita hanya ngambil tahu, itu tamunya nggak enak ngambil telur, gitu. Nah itu, maka kalau bisa ya kita ngambil yang banyak supaya tamunya. Nah itu dimatikan lampunya, kemudian mereka pura-pura makan enak begitu, padahal mereka nggak makan. Lalu tamunya makan dengan lahap sekali, lalu kemudian bisa tidur nyenyak. Paginya ketemu Rasul, apa yang kamu lakukan tadi malam? Ya begini Rasul. Saya kasih kabar gembira bahwa Allah menurunkan ayat khusus untuk kamu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ibu sekalian, ini tidak akan pernah terjadi kecuali dalam lingkungan masyarakat muslim. Ya, nggak akan terjadi. Di masyarakat lain yang tidak mengenal Islam tidak akan mengenal. Ya, tidak akan mengenal. Suatu saat ada seseorang yang membeli rumah. Membeli rumah itu kemudian rumahnya direnovasi. Setelah direnovasi, di dalamnya itu ada harta karunnya.
harta karunnya. Ya, setelah dibayar terus direnovasi, kok ada harta karunnya. Apa yang dilakukan ini? Orang ini dibawa itu harta karun kepada orang yang menjual rumah. Dia bilang, "Pak, maaf ya, saya kemarin tidak membeli ini. Saya membeli rumah saja," begitu. Begitu. Terus apa yang dikatakan oleh pemilik rumah tadi yang menjual rumahnya? Nah, saya juga nggak menjual itu. Saya hanya menjual rumah. Saya nggak tahu kalau di situ ada harta karun. Itu bukan milik saya gitu. Itu gimana itu bisa terjadi di lingkungan umat Islam? Hanya ada di lingkungan masyarakat Muslim. Akhirnya begini. Kamu punya anak perempuan nggak? Iya. Saya punya anak laki-laki. Kita kawinkan, harta karunnya kita kasihkan mereka. Gitu. Akhirnya harta karun itu dikasihkan anaknya itu. Dikasihkan anaknya yang dinikahkan. Itu tidak akan terjadi. Ya, kalau kita yang mendapatkan harta karun itu, wah, udah itu. Untung dan tidak akan kita laporkan. Seperti itu. Dan kalau kita dilaporin dengan harta karun, oh iya, lupa saya, itu memang punya saya. Oh gitu, pasti begitu. Tapi ini nggak terjadi seperti itu. Ya. Nah itu karena ini memiliki tingkat memberi yang tinggi. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah tingkat yang tertinggi dari memberi adalah memberi sesuatu yang paling kita cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini sulit sekali. Kalau saya ditanya, Ustaz Khalid, apa yang paling antum cintai harta? Ya paling saya jawab mobil. Bisa nggak mobil antum wakafkan untuk pondok ini? Saya masih pikir-pikir. Saya masih pikir-pikir 1000 kali itu. Itu harta yang paling kita cintai. Nah, harta yang paling kita cintai lagi adalah jiwa kita. Ya, mampu nggak itu nanti kalau Allah memintanya, ini kita saatnya untuk berjihad. Ya, itu. Kita mampu nggak memberikan harta yang paling berharga yang kita miliki. Kalau itu kita mampu, maka sejatinya kita telah berbisnis dengan bisnis yang sangat menguntungkan sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.